Selamat siang semuanya, siang menjelang sore ya. Di hari ini kita akan bicara lagi tentang dunia thrifting, dunia fashion nih, jenis pakaian. Kebetulan kita menjual thrifting bentuk bal-balan ya, AJ ada kita. Dan itemnya itu banyak, semua kategori ada. Dari kategori anak-anak, kategori dewasa, atasan bawahan dia ada. Dan bal itu terkecuali pakaian anak, semuanya itu per item. Jadi tiap karung itu beda-beda jenis balnya ya kawan-kawan ya. Banyak yang tanya gimana kak untuk pemula buka balnya. Buka bal itu gampang, tentukan aja segmen pasarnya, gampang banget. Tentukan segmen pasarnya lalu buka dengan segmen pasar tersebut. Nah, dan fokus dengan satu item ya, jangan berganti-ganti karena tiap item itu dia punya kualitas tersendiri, brand tersendiri. Pahami satu item sampai kita memang benar mengetahui dan mendapatkan ilmu dalam item tersebut. Kali ini kita akan sepil contoh kaos oblong full hitam dari Bahari Trading. Nah, ini kaos oblong full hitam, fullnya BTS ya, BTS. Ini warnanya ini dia full hitam, warnanya dia full hitam. Ini contoh-contoh barangnya seperti ini. Dia untuk laki-laki, warnanya full hitam, tapi kalau size dan karakter brand dia juga random. Untuk tingkat brandnya dia ada, tapi nggak tahu berapa persentase buat brandnya. Ada juga ini kita kembali lagi ke pakaian anak. Nah, kalau pakaian anak ini dia tentunya beda ya dari pakaian dewasa. Kalau anak-anak ini dia random, campur dari atasan, bawahan, dress, kaos, meja, celana dia ada semua. Contoh seperti ini ada dress anaknya. Ini anak tipis. Nah, tipis anak yang bagaimana bang? Kan anak itu kan punya banyak kategori. Yang pertama CN khusus anak, hoodie CN khusus anak, ada juga CTW, CN juga hoodie anak, ada juga anak tebal, campur sama anak tipis. Anak tipis itu dia isinya itu lebih banyak dia. Nah, seperti ini anak dress, anak tipis itu lebih lari ke pakaian santai, kawan-kawan nih, lebih lari ke pakaian santai. Isinya berapa bang? Isi anak tipis itu 1000 pieces. Apa beda anak tipis dan tebal bang? Nah, bedanya itu anak tebal itu dia tuh dominannya ke sweater, CN, hoodie, dan jogger. Sementara anak tipis itu lebih lari ke pakaian santai kawan-kawan, seperti baju, dress, kaos gitu ya. Jadi bedanya itu. Dan juga item dewasa juga banyak banget ya, dewasa. Kalian tuh kalau main thrifting itu gampang banget kawan-kawan. Tinggal tentukan aja. Sama kayak saya dulu di tahun 2018 saya juga awalnya ragu buka thrifting, tapi akhirnya kini saya sudah menjual banyak sendiri. Kalau saya abang bukanya awalnya apa? Kalau saya bukanya awalnya itu dari kaos oblong. Kaos oblong. Dulu kaos oblong itu harganya 7, sekian. Sampai sekarang masih segitu kalau di MBL ya. 7, sekian. Isinya ada berapa bang? Isinya 500 pieces. Jadi 500 pieces dibagi 7 juta sekian. Berarti HPP-nya di 5.000. Nah, awal-awal saya nggak tahu tuh, saya jual rata 20, 25. Rupanya itu salah kawan-kawan. Jadi jual thrifting itu dia harus pisahkan ada barang yang kualitas A, B, dan C. Boleh dibilang barang kepala, barang badan, dan barang ekor ya. Kita pisahkan dalam 3 bagian. Nah, barang kepala itu buat naikkan profit penjualan. Sementara barang badan itu dijual aja. Kalau saya itu kemarin karena modal 15.000 saya jual 300, ada yang 400, ada yang 50-an gitu, random harganya. Dan juga barang tipe C yang reject sekalipun bisa saya olah kembali, saya jahit ulang atau saya kasih bros yang sobek-sobek, jadi bisa diolah kembali, bisa dimanfaatkan kembali ya. Dan thrifting sendiri itu pakaiannya bisa kita jual di online, offline ya jalan. Karena apa? Karena memang passionnya memang mengikuti kita. Bisa remaja, dewasa dia ada ya. Dan thrifting ini, bisnis ini udah banyak digeluti, bukan dari kalangan orang yang berumah tangga aja untuk membantu ekonomi, bukan. Ada juga dari kalangan mahasiswa. Mereka yang mahasiswa itu juga banyak usaha thrifting. Kenapa? Karena mereka bahasanya, jadi siang mereka kuliah, malam mereka berjualan. Nah, hasil dagangan itu buat membayar kuliah mereka dan nambah uang jajan gitu. Kawan-kawan, di pakaian ini, di fashion ini banyak yang udah berhasil. Kalian kalau mau coba disegerakan ya, jangan sampai orang udah berhasil kita baru mau berjalan gitu. Dan thrifting sendiri ilmunya gampang banget kawan-kawan, yang penting konsisten dan berdagang ya. Konsisten dalam berdagang, dalam posting. Orang harus mengetahui dulu personal branding kalian tuh apa. Dan dari situ kalian bisa meningkatkan target pasarnya gitu ya. Dan untuk thrifting sendiri itu banyak banget itemnya, mulai dari anak-anak, dewasa. Kalian tinggal pilih aja item tersebut. Pilih item satu. Awalnya kalau pemula itu nggak harus banyak-banyak ya,
satu dulu itu lebih bagus. Karena apa? Satu dulu, setelah kita mengetahui ilmu dengan item tersebut, yang satu itu, baru kita mencoba dengan item lagi, itu lebih baik kawan-kawan ya. Kenapa? Karena tiap item ini seperti yang aku bilang tadi, dia itu mempunyai market pasar sendiri gitu. Dan juga untuk mengetahui market pasar itu gampang banget ya. Apalagi sekarang itu yang musim itu pakai anak-anak, dewasa itu musim, kaos oblong, kaos hitam itu musim, dress juga dia musim ya kawan-kawan nih. Jadi kalian tuh kalau mau pertawal itu, saya sarankan bisa boleh jadi kepakai anak-anak atau ke dress juga itu lumayan, karena memang segmen pasarnya lagi jalan kalau sekarang ya. Nah, di thrifting itu, pakai thrifting itu dia tuh musim-musiman kawan-kawan. Untuk musim-musiman itu tergantung dari cuaca kayak gini kan, musim udah masuk musim hujan, biasanya yang laku itu bulang, jaket, sweater CN, hoodie itu biasanya laku keras karena pas di musim hujan ya kawan-kawan. Tapi bukan berarti barang yang lain nggak jalan semua, tapi biasanya lebih kencang itu ya kawan-kawan nih. Untuk mulai usaha itu mulai dari berapa juta bang? Mulai usaha itu sebenarnya mulai dari nominal modal yang dikit aja juga bisa, dari modal 3 juta juga bisa kan kawan. Dari mulai buka kaos oblong cewek, nanti lari lagi ke item lain gitu. Gak harus kita buka item yang harganya mahal, gak harus. Semua item itu kan bisa diolah, memang semua item itu bisa diolah, bisa kita jual gitu. Tinggal kita harus mencari benar-benar target marketnya, harus benar-benar mencari target marketnya kawan-kawan ya. Buat kawan-kawanku yang mau usaha thrifting, yang berkabar, tentukan aja itemnya apa gitu, mainnya mau jenis apa ya. Untuk item sendiri, Baba sendiri dia tuh ada dari 3 brand. Ada brand Korea, brand Jepang, dan brand Cina. Nah, semua brand itu dia memiliki kelebihan masing-masing, tergantung dari segmen pasarnya ya. Kalau yang Cina biasanya larinya ke fashion, yang Korea juga bisa warna, dan juga kalau Jepang biasanya larinya ke brand. Nah, tiap 3 negara itu dia punya kelebihan masing-masing kawan-kawan. Tergantung segmen pasar kalian ya, buka item apa. Mau membuka item anak-anak, dewasa, semuanya sama kawan-kawan. Nah, dari situ kita sama, metode juga sama ya. Untuk harganya juga dia tergantung dari brand, karena harga bal itu terkadang sama item, beda karung balnya, beda juga dengan harganya. Kenapa? Karena memang modalnya juga beda-beda kawan-kawan ya. Nah, dari sini item bal itu banyak kawan-kawan, tinggal tentukan aja item pasarnya apa gitu. Nggak harus dipasarkan harus buka ini, harus buka ini, nggak usah harus dipasarkan, tergantung aja. Apalagi baru mau mulai nih, boleh mulai dengan item-item yang harganya minim gitu ya, minim. Nanti setelah kita mengetahui uang udah terkumpul, bisa kita lari ke item yang menengah gitu. Item yang berat, item berat apa aja? Item berat itu banyak kak, seperti contoh jaket bulang itu item berat, isinya itu kurang lebih 190 pieces kawan-kawan. Harganya sekarang udah 7 jutaan, berarti modal itu udah 30-40 ribuan ya. Itu item berat. Kalau kita belum tahu segmen pasarnya, itu kan kewalahan kalau kita pemula. Tapi kalau kita udah mengetahui segmen pasarnya, itu enak juga kawan-kawan. Jadi semua item itu enak, nggak harus beli item yang mahal, nggak harus juga yang penting kita tuh mulai dulu usaha gitu, mulai dulu usaha. Nah, dan itu setelah kita mulai, kita akan mengetahui apa nih yang harus kita jual, apa nih yang rame gitu kawan-kawan ya. Yang pastinya buat apa aja, setiap kali penjual pasti ada pembeli gitulah ininya, mindsetnya ya. Dan juga untuk usaha thrifting ini kalian tuh ini aja gampang jualnya, tinggal pajang-pajang aja gitu, pajang-pajang. Dan juga coba lebih banyak posting ke akun-akun IG atau TikTok. Kenalkan personal branding kalian, bahwa kalian tuh bergeraknya di dunia fashion gitu ya, misalnya gitu. Dan jangan takut untuk mencoba, karena apa, orang-orang yang dulu kalau mereka tuh nggak untung, nggak mungkin mereka bertahan sampai sekarang, ada puluhan tahun, ada sampai yang kebeli kendaraan, ada yang sampai ke biaya anaknya sekolah, ada sampai anaknya S3. Bahasa kemarin juga ada ibu yang datang ke saya, alhamdulillah katanya berkat usaha ini, dia tuh usahanya mungkin udah ininya ya, udah apa namanya bahasanya itu, kalau untuk udah sesepunya ya di bidang thrifting. Dia tuh usaha dari tahun 2017 sampai sekarang. Nah, sekarang karena usahanya itu dia nggak ada kewalahan lagi untuk biaya sekolah anaknya. Dia tuh janda. Sekarang usianya itu udah 50 tahun. Nah, sekarang dia tinggal meneruskan aja, menitipkan barangnya ke orang, dan orang tersebut membagi keuntungan dengan dia gitu. Jadi kan dia sebagai donaturnya gitu. Padahal dulu awal cerita dia membuka thrifting itu, dia tuh awalnya dari perbisnis tuh, dia beli barang-barang di Cimol ya.
2-3 biji setelah maju market pasarnya ketemu, dia mulai mencoba buka bar, habis itu buka 1, 2 sampai sekarang dia berhasil menjual bar sendiri. Itu motivasi juga buat yang kemarin ya. Jadi saya mulai banyak ilmu yang saya dapat dari ibu itu. Buat kawan-kawanku jangan lupa ya, untuk usaha thrifting stay dulu di akun kita, tanyakan item apa yang kalian butuhkan, entah itu item anak-anak, dewasa, atasan bawahan, tentukan aja karena di bawah itu dia banyak banget jenisnya. Nah, untuk kategori itu, kalau kategori seperti yang saya bilang, kategori itu dia sesuai dengan ini, seperti ini contohnya, ini kan MJP, isinya tuh full satu karung ini MJP semua. Ada juga yang seperti ini apa bang, ini dress chiffon LSDL kodenya, jadi chiffon dress long. Jadi isinya itu memang full dress ya, untuk baru dress semua kawan-kawan. Dan juga topi ini topi. Nah satu bal ini topi semua di isinya, kecuali pakai anak ya. Pakai anak itu dia random, cuman ada yang khusus, ada yang khusus CN, ada yang khusus dia, ada juga yang CN make hoodie, kodenya CTW ya. Kita anak juga bagus untuk pemula loh kawan-kawan. Kenapa? Karena dia tuh modalnya KPP masih masuk. Contohnya kita perhitungkan aja ini, hitungan anak tipis. Nah tipis itu isinya kurang lebih 1000 pieces. Harganya di 6 juta sekian. Berarti modalnya berapa? Di 6 ribuan, 6.500 lah, nggak pernah ya. Nah kalian pisahkan aja 200 pieces itu barang kepalanya, yang seperti dress, gaun, yang celana-celana kargonya yang bisa jual harga 50-an, pisahkan 200 pieces. Jadi 40 aja gitu jual, 40 dikali 200 dia udah untung, berarti sisanya itu masih 800 pieces lagi. Double kan, bukan double, 3 kali lipat tentunya itu, kawan-kawan. Apalagi kita udah tahu segmen pasarnya. Biasanya orang buka bar ini mereka langsung pecah, ada juga yang langsung bongkar untuk pakai usaha seperti ini ilmunya untuk pakai usaha. Nah, Anda beli anak itu kan isinya kalau yang tebal itu 4 jutaan. Nah mereka pecah biasanya pakai usaha, pecah menjadi 5. Jadi satu orang tuh bayar 1 juta, dibagi balnya itu 20 kilo per orang. Jadi 20 kilo dibagi 5, 100 kilo kan. Ini 1 juta orang bayar, berarti untungannya 5 juta kawan-kawan. Itu juga main cepat. Tapi kalau orang udah tahu brand, biasanya orang itu lebih memilihnya tuh jualnya per pieces kawan-kawan, karena memang untungnya itu lebih gede ya, lebih gede, uangnya lebih nampak katanya. Jadi mereka tuh beli 1 ini bisa dapat 3 kawan-kawan, beli 1 dapat 3, bayangkan ya. Dan thrifting ini banyak jenisnya kawan-kawan. Kalau mau buka, ada juga selain pakaian, ada juga jenis perabotan. Apa aja perabotnya ada semua, ada handuk, ada selimut, ada bed cover, ada spray, ada selimut yang sleting, dia macam-macam jenisnya tergantung kategorinya. Jadi dia itu memang kalau untuk perabotan juga masing-masing item, tapi ada sih yang itemnya random seperti ruca-ruca perabotan, ada itu perabotan ruca-ruca perabotan campur, ada tas di sana, ada bed cover, ada hoodie, ada CN, dia campur semua kawan-kawan. Jadi buat kawan-kawanku semuanya stop stay di sini untuk menanyakan item thrifting lebih lanjut, silahkan tanyakan aja untuk item apa, jenisnya bagaimana, tanyakan aja ya. Karena kalian kalau mau jual thrifting itu seperti yang aku bilang tadi, tentukan aja jenisnya apa, itemnya apa. Nah nanti setelah kalian menentukan jenisnya, itemnya, nah kalian grupkan satu jenis itu, grup aja satu jenis itu sampai kalian benar-benar pasif bahasanya Pak, benar pasif atau benar-benar mengerti dan item tersebut, mengetahui item apa brand apa yang bisa jual mahal dengan item tersebut, brand apa yang bisa membuat naikkan trading, brand apa buat naikkan profit penjualan gitu kawan-kawan ya. Nah jadi kawan-kawanku, begitulah untuk ulasan thrifting ini. Untuk mencoba thrifting ini gampang banget, karena thrifting ini fashion ini disukai semua kalangan, dari kalangan remaja, dewasa, anak-anak ini menyukai loh. Karena kemarin ada juga ibu-ibu yang belanja ke sini loh, ibu-ibu satu rombongan. Karena apa bahasanya? Karena anaknya itu menyukai pakaian thrifting, bahasanya kayak gitu. Jadi mereka tuh yang dari jauh sana belanja ke sini memang untuk membeli keinginan anaknya. Jadi mereka tuh borongnya kemarin lumayan banyak juga di Cimol, karena kan adik saya kan jual juga di Cimol. Jadi mereka tuh borong lumayan banyak. Padahal dia tuh dari jauh, padahal di tempat dia tuh banyak pakaian-pakaian lain, tapi anaknya suka karena katanya harganya gitu yang masuk, dan juga memang modelnya mereka sukai gitu kawan-kawan ya. Jadi buat kawan-kawan, kalau untuk main thrifting itu yang pertama itu harus berani mencoba, berani memulai, dan berani berusaha gitu, berani mengambil risiko gitu. Sebenarnya risiko dari balik itu nggak ini kawan, nggak gitu berat, karena barang ini kan barangnya nggak membusuk, nggak membasi, dan juga nggak membau. Kita
Kalau kita pun belum dapat segmen pasarnya, kita tinggal pajang aja sementara kita menunggu segmen pasarnya. Nanti setelah kita dapat pasarnya, kita sendirilah yang akan menikmati hasilnya gitu kan. Tetap semangat, selalu berjuang dan positif thinking. Jangan anggap ini adalah cara juga kawan-kawan daripada kita posting kan, kita posting buat konten yang nggak ada hasil. Lebih baik kita sambil berjualan juga. Ini juga bagus buat ibu-ibu usaha di rumah untuk membantu para suaminya yang kerja di luar. Jadi uang suaminya itu bermanfaat tuh. Seperti gini, suaminya mengumpulkan uang bukan untuk dikumpulkan tapi buat diputarkan. Ibu-ibu putarkan uangnya, jadi setelah uang yang diputarkan, suami kita juga akan lebih giat mencarinya karena pemikirannya gini, ini uang saya kumpulkan tidak ditumpukan tapi diputarkan. Ini juga bisa membantu saya, makanya dia itu lebih giat untuk mencari. Ini juga bagus solusi buat ibu-ibu daripada posting yang nggak jelas, yang nggak ada untungnya. Lebih baik posting sambil berdagang, itu juga bagus ya. Kita dapat trafficnya, nanti aku rumah dapat, uangnya juga dapat kalau pakainya laku. Jadi untungnya itu banyak banget kawan-kawan ya. Jadi mulailah berbisnis, apapun bisnis Anda. Kalau kita kan di sini kan dunia thrifting. Kalau Anda masih sama bisnis thrifting, boleh langsung berkabar, bisa saling info, tanyakan. Sharing terlebih dulu nggak apa-apa bang, ini aku baru memulai nih, gimana cara memecah item-item ini, dan gimana cara mengelola item-item ini, dan kemana harus menjualnya. Boleh juga cerita sama saya seperti itu, nanti saya akan kasihkan arahan ibu-ibu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang mau usaha ataupun adik-adik yang mau usaha thrifting, boleh belanja thrifting di kami. Bal-balannya boleh kalian kalau mau cepat nggak bingung, bisa langsung dipecah aja balnya, dipecah jadi pakai usaha juga bisa ya. Banyak juga orang tanya, bang mendingan pakai usaha atau bal-balan. Nah gini kawan-kawan, kita perbedaan pakai usaha dan bal-balan. Kalau bal-balan itu dia masih ada brandnya, masih ada barang-barang jackpot bahasanya. Nah sedangkan pakai usaha itu biasanya nggak ada lagi jackpotnya. Kenapa? Karena barangnya biasanya udah dipisahkan. Nah ya, kalau untuk modal berbisnis juga mendingan dari balan, cuman memang bal itu kan modalnya lumayan daripada pakai usaha, itu lebih ringan harganya, itu aja perbandingannya. Kekalahan pakai bal itu hanya harganya aja, sementara kalau pakai usaha harganya lebih miring tapi isinya juga lebih sedikit, dan juga untuk tingkat jackpotnya kayaknya tidak ada kalau di usaha. Jadi menurut saya mending ke bal kalau mau usaha, walaupun dengan item apa aja semampunya aja, nggak harus dipaksakan kawan-kawan, semampu kita bukanya aja, semampu uang kita aja gitu ya. Jadi kalau untuk perbandingan usaha pakai usaha dan bal itu, saya lebih menyarankan ke thrifting. Kenapa? Karena ada pukulannya, ada jackpotnya di sana, ada pakai ngantrian di sana, ada juga yang mantap-mantap. Pokoknya masih utuh lah barangnya, masih utuh bahasanya. Sementara kalau pakai usaha kan udah di random, pastinya brand-brandnya udah nggak ada lagi, yang benar-benar mahal nggak ada lagi gitu ya. Buat kawan-kawanku, tetap usaha, apapun usaha kita melalui geluti, konsisten, yakini bahwa itu adalah jalan Tuhan untuk meningkatkan derajat kita, dan Tuhan untuk memberi kita rezeki ya. Karena rezeki itu nggak diukur dari besar dan kecilnya, rezeki itu diukur dari berapa bermaknanya rezeki yang kita dapat. Contoh seperti ini, mendapatkan rezeki dari berdagang, entah pun dari kerja. Nah kita itu dilihat bukan bagaimana kita mendapatkannya, jadi bagaimana kita untuk mendapatkan rezeki itu menjadi bermanfaat gitu kawan-kawan. Dia bermanfaat buat kita, keluarga, dan bermanfaat juga buat teman, keluarga, dan juga buat orang lain ya. Yang pastinya selalu bersemangat, tetap jalan Allah Subhanahu wa taala, bisnislah dengan bisnis yang benar. Jangan takut dalam mencoba, karena kalau kita nggak berani mencoba, kita akan ketinggalan sama yang lain. Itulah kuncinya ya. Terus berkreasi, jadikan pekerjaan Anda sebagai peluang rezeki kita. Peluang rezeki buat kita menuju ke surga, karena dengan mencari rezeki kita menghasilkan buat keluarga juga ya. Kawan-kawan tetap semangat, siapapun yang mau usaha thrifting ya, tetap konsisten dalam berdagang, karena efek pasar itu kadang ada masa surut, masa raminya, ada masa sepinya gitu ya. Tetap konsisten, karena yakin aja setiap kali ada penjual pasti ada pembelinya kawan-kawan ya. Nah itu aja dari saya, semoga kawanku sehat selalu
bahagia selalu buat pecinta barang thrifting, tetap konsisten dalam berdagang. Yang pertama itu harus jaga kejujuran. Jujur itu penting dalam dagang. Hal yang paling utama dalam dagang itu, dalam pekerjaan itu ada bukan kelihayan, bukan keahlian atau bukan kecerdikan. Yang pertama itu ada hal kejujuran. Jujur adalah hal modal utama dari setiap pedagang. Tuh. Yang pastinya utamakan kejujuran ya, kejujuran dan kedisiplinan dalam bekerja kawan-kawan ya. Tetap semangat, selalu memberikan yang terbaik buat teman-teman, buat keluarga, buat sahabat ya. Selalu konsisten dalam berjualan, dalam bekerja. Jadi kawan-kawan dulu ini kita sepi lagi untuk beberapa item lagi. Jadi di bahan ini lain dari sipon dia juga kalau ini ya, kalau ini ada juga LCDL, ada juga dia kodenya LCDL. Apa bedanya bang? Kalau LCDL dia ladies cotton dress long, tapi kalau LSDL dia ladies sipon dress long. Apa bedanya? Bedanya itu bahannya, ada bahan katun dan bahan sipon kan kawan nih. Nah di bal ini juga MJP juga ada dua kode, dia ada A18, A17. Sementara kalau A18 itu dia biasa dibilang yang grade B, ini grade nomor 2-nya. A17 itu grade 61-nya. Ya kalau di LG ini juga kaosnya. Nah, tapi kalau kaos hitam ini dia cuma satu kode kawan-kawan. Cuma satu kode. Topi juga satu kode, wedding juga satu kode, kaos keras satu kode. Jadi yang satunya dua kode itu hanya kaos sama MJP, dan juga ada kargonya itu ada dua kode juga kalau Aji ini kawan-kawan ya. Tuh. Nah ini kita lihat contoh weddingnya ini. Wedding. Ini wedding dress dari Aji Trading. Untuk warnanya ini begini dia warnanya. Nah ini mix sama gaun testa kan. Gaun testa atau ini. Nah warnanya dia kombinasi. Untuk warna semua bal itu dia campur ya. Warna ini campur semua. Dari warna, size maupun brand dia campur. Yang sama itu hanya item aja. Kalau wedding semua, tapi kalau untuk warna, size dan brand semua bal itu beda. Ini ya, dia random. Dari itu kan kawan ya. Mulai aja buka satu bal yang kalian suka aja. Kalau saya itu buka thrifting itu sesuai dengan saya suka aja. Dengan begitu saya akan lebih enak menjualnya. Seperti dulu saya buka kaos oblong karena dulu saya juga sering ini pakai kaos oblong. Jadi cara masakkan kaos oblong itu sangat pilih, sangat pilih karena memang sesuai dengan saya sukakan. Jadi mulai dengan apa yang kita suka aja berdagang itu. Kalau Anda sukanya itu mencari pakaian anak, jual pakaian anak-anak. Kalau Anda sukanya itu mencari pakaian jin biru, jual jin biru gitu. Nah dengan yang kita sukai akan menjadi penghasilan nanti. Jadi menyukai dengan kita menyukai menjadi penghasilan buat kita, menjadi omset buat kita teman-teman ya. Itu aja dari saya, pokoknya tentukan aja itemnya itu, item apa yang kalian mainkan, mulai dari MJP kah, kaos oblong kah, kaos keras kah, atau wedding kah, semua item itu ada basisnya masing-masing, ada ilmunya masing-masing ya kawan-kawan ya. Dan tentukan lagi yang pastinya itu kalau buka bal itu harus berani ngambil risiko kawan-kawan, karena bal itu jangan kita tuh ekspektasinya terlalu tinggi. Oh ini aku buka bal ini isinya brand semua, jangan begitu, itu juga tidak baik loh. Karena di bal itu ya itu kalau brand ini pasti ada, barang-barang pasti ada, barang pasti ada, tapi nggak tahu berapa ininya, berapa persentasenya buat tingkat brandnya ya. Kalau ada yang buka bal itu brand semua, itu berarti ini aja, untung aja itu bonus buat dia gitu. Karena ekspektasinya kalau buka bal itu jangan terlalu tinggi, itu aja. Nanti kalau kita terlalu tinggi ekspektasinya, saat kita membuka bal yang isinya standar, yang isinya standar aja, kita akan kecewa. Tapi kalau kita udah menerima, nanti kalau kita dapat brand itu hanya aja bonus, brandnya banyak aja bonus. Kalau brandnya sedikit, ya itulah barang, karena barang kan memang dikemas. Kita ini menerima barang ini, ini sesuai yang dikemas di sana. Jadi kita tinggal jualkan aja, pasarkan aja kawan-kawan, pasarkan. Ini barangnya dari sana seperti ini. Kita nggak pernah mengurangi, juga nggak pernah menambahi. Nggak tahu juga isinya. Yang jelas kita tuh tahu jenisnya aja. Seperti ini MJP. Itu pasti satu banyak MJP, tapi kalau tingkat brand, size sama warna itu tergantung dari sana, karena kan kita terima barang yang seperti ini juga kawan-kawan ya. Dan juga kawan-kawan yang menanyakan apa ciri-ciri barang yang repack. Jadi kawan, barang-barang repack itu sebenarnya nggak ada teman-teman. Ada sih, cuman kalau di penjual yang mana itu nggak ada. Penjualnya memang penjual nggak ada. Biasanya barang repack itu terdiri dari oknum-oknum kawan-kawan ya. Untuk mengetahui barang repack atau enggak, biasanya orang-orang itu
lihat dari sisi kawatnya seperti ini kawan-kawan. Nah biasanya itu dilihat orang dari sisi kawatnya, dari ujung kawat seperti ini gitu. Kawat kalau dia biasanya ada bekas stang atau apa itu biasanya kawan ya. Pokoknya yang pastinya kalau kita nggak mau untuk menganalisir hal-hal yang tidak kita inginkan atau untuk mengecilkan tingkat dari ketertipuan tadi, kalian tuh caranya paling gampang. Yang pertama itu harus tahu dulu tokonya. Kalau ada waktu langsung main ke tempat dia, langsung mengetahui dia dagang di mana, aktivitas dia sehari-hari apa. Dengan begitu kita akan menganalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga ini satu pesan saya kawan-kawan, jangan tergiur dengan harga yang murah kawan-kawan, dan juga jangan tergiur dengan yang di atasnya udah disetting brand semua. Jangan tergiur karena itu memang udah disetting sama penjual. Dan juga yang harga murah itu biasanya itu harga bal itu kan dia tuh ini kan ngambilnya kan per paket, jadi kebanyakan harga bal itu sama. Tapi kalau ada yang miring, jauh-jauh miring, itu harap berhati-hati kawan-kawan. Yang pertama kalau kita belanja itu, yang pertama itu kan setelah ada yang mengikuti ini, cek dulu get kontak penjualnya, atau kita juga sebagai penjual. Saya kalau jual bal ke penjual juga, saya cek terus get kontaknya. Oh ini orang nomor baru masuk, lihat dulu nih kontaknya gimana. Itu juga untuk menganalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, untuk mendapatkan barang bagus gimana bang? Barang bagus itu semua item itu bagus kawan-kawan. Ya, tinggal lagi karena kita penjual sendiri itu nggak tahu isinya. Yang kita tahu seperti yang saya bilang tadi, yang tahu itu hanya jenisnya aja, jenis item pakaian tersebut gitu. Kalau untuk brand, tingkat warna ataupun kecerahan ataupun size itu semuanya udah di-pack dari sana. Jadi barang itu kita terima itu udah bentuk seperti ini loh kawan-kawan. Nah, kita cuma copy gini-gini aja. Kenapa di copy gini bang? Karena buat memastikan isinya gitu loh. Dan sampai ada kesalahan dari kode dan itemnya, kita buat gini aja. Oh ini benar MGP, berarti memang benar sesuai dengan kode yang ditulis setara dengan karungnya gitu ya. Jadi buat kalian semua di bal itu banyak jenisnya. Ada juga selain pakaian juga ada juga buat perabotan, baju renang, baju pantai itu ada juga celana survei itu banyak jenisnya kawan-kawan. Kalau baju survei, celana survei dan baju renang ini biasanya itu yang kencang itu di Bali, karena ada pelanggan di Bali saya. Nah dia tuh selalu kalau ada pakai baju celana survei seperti itu yang pantai, selalu ke dia larinya. Itu juga laku juga. Survei itu celana surfing ya kawan-kawan. Nah, itu ada pemain ini, setiap item itu memang ada pemainnya kawan-kawan. Nah, seperti kalau di Bengkulu itu biasanya itu kalau pelanggan saya itu yang kencang itu di perabotan, sama batang, bed cover, spray handuk dia kencang misalnya. Kalau di pelanggan saya yang di Manado itu dia hot pad, baby race dia kencang sana. Juga buat SDL ini juga kencang misalnya SDL ini dari sipon race, karena di sana katanya ada yang buat di gereja. Kan ini kan panjang ada yang buat ke masjid, dia bisa dipakai karena ini memang panjang. Ini badannya memang panjang, dia ke ini semua dia itu. Rata-rata LSDL yang AJ ini dia di sini semua. Dia panjang-panjang semua. Paling kalau ada sih yang dikit yang singlet itu bisa di random juga kan, bisa dipakai buat pengajian, buat gereja juga bisa dipakai kawan ya. Dan juga topi. Kalau topi ini bang, kenapa topi itu yang paling ringan? Karena apa? Kalau topi itu kalau dia pakai kawan, dia nggak bisa dikemas, dia patah-patah gitu. Contohnya tuh. Nah topi ini kan gini, dia sengaja dibikin yang lebih ringan dari bal lain. Dari boneka dan topi itu lebih ringan dari bal lain. Kenapa? Kalau dia dibikin 100 kilo apa 70 kilo, 80 kilo pun dia pasti patah-patah. Kan topi ini kan mengandung fat dalamnya. Nah kalau kita press barang itu kita akan patah. Sama lah ya, boneka juga nggak bisa bibinya berat. Kenapa? Kalau dia terlalu berat di press akan pecah boneka. Boneka kan bentuk ini ya, apa namanya? Dalamnya itu sepertinya ada kapas, ada busa gitu, ada busa atau mengandung angin gitu ya. Jadi kalau dia di press dia pecah. Dan juga ada juga tas ladies itu nggak bisa dia dikemas yang terlalu padat. Paling berat seberapa beratnya itu 80 kilo. Tapi kalau mereka itu 60 itu udah profit. Nah, kecuali bal-bal lain itu bisa di packing 100 kilo di kargo panjang, MGP, kaos oblong, pakaian anak, pakaian dewasa, blus katun itu bisa di 100 kilo karena dia kan bahannya kan sedikit ini apa namanya nggak rentah ya. Sementara kalau boneka, topi, tas itu rentah, apalagi tas itu rentah. Kalau dia terlalu padat, nah padat ya,
nanti kulit yang dibawa yang di tas tadi ini nempel ya, dalam bal nempel, jadi tingkat rejectnya lebih besar. Nah, untuk mendapatkan barang bagus tuh gini kawan-kawan, kalian tuh paling ini aja, kalau untuk barang bagus dengan lidahnya itu kan terlalu hoki ya nih. Kalau kita lagi hoki mungkin kita dapatnya hanya yang jackpot, tapi kalau nggak hoki tadi minimal, tapi barangnya itu minimal pastinya barang itu 100% bisa dijual gitu. Andai pun ada yang robek pun masih bisa diolah gitu, nggak reject barang nggak jarang gitu. Walaupun ada terkadangnya 1-2 piece itu biasa. Mau mulai dari kulot pun juga bisa, mulai dari kulot jin. Nah, kulot juga ada 2 jenis, dia ada kulot jin sama kulot katun kawan-kawan. Kulot jin tentunya isinya lebih sedikit daripada kulot katun. Kalau kulot katun itu bisa di 350-an ya. Tapi sekarang kulot jin itu lebih mahal dari kulot katun. Kenapa? Karena memang kulot jin itu memang banyak yang cari. Jadi barang yang juga di sisi lain barang yang langka, memang barang itu cari orang. Jadi ya harganya itu naik-naik, terkadang juga antar gudang gitu. Gudang ini yang masuk diambil gudang lain, gudang ini yang masuk diambil gudang lain, jadi harganya itu ada peningkatan gitu. Jadi yang ini untung 200, ini 200 jadi 400 naiknya. Kalau kulot katun harganya sekarang masih di 5, sementara kulot jin itu masih di 6-an ya sekarang ya. Ada juga selain dari katun cewek itu banyak, ada juga blus. Nah, apa bang bedanya blus katun dan blus ini Cina? Banyak juga pertanyaan seperti ini. Bedanya itu gini, kalau menurut saya ya, bedanya itu hanya kalau blus Cina tadi dia lebih lari ke basic nggak, seperti banyaknya yang crop gitu ya. Sementara kalau blus Korea itu kan dia kan panjang-panjang, lebih dominan kepanjangan tangannya. Dan bahannya tuh lebih ke ini, mungkin bahannya sama lengannya itu lebih ke Korea, sementara kalau fashion itu kayaknya lebih ke Cina ya. Nah, untuk itu semua harganya juga beda, harganya lebih mahal yang Korea tentunya. Kalau Korea tuh masih di angka 8-an kawan-kawan, sampai ada yang jual 9 juta. Tapi kalau BKK tuh sekarang di 6 jutaan. Kalau isinya sama, kuantitas sama, karena yang beda itu hanya yang BKK itu, yang Cina itu biasanya lebih ke fashion aja, ke fashion, nah, ke model atau ke yang crop seperti anak-anak bigi, remaja gitu. Kalau yang Korea itu lebih ke ini, ke bahan sama tangannya yang memang hanya panjang ya. Gitu, kawan-kawan. Jadi kalian tuh kalau mau mulai bisnis itu tinggal tentukan mau buka apa, karena yang seperti yang aku bilang tadi, semua bar itu ada ilmunya. Jadi, semua bar itu ada segmen pasar, semua item itu ada segmen pasarnya, tergantung tempat kalian. Contohnya kalian mau offline, jualnya di pergunungan, bagusnya apa bang? Jual aja jaket, hoodie, kenapa? Karena kan biasanya kan di pergunungan itu kan dingin, cuacanya dingin gitu. Jadi kalau kita jualnya yang Inggris bahasanya atau hope atau apa, kayaknya kurang jalan. Tapi kalau kita jual yang panjang-panjang seperti hoodie, CN, jaket, jin biru atau kargo, itu kayaknya tingkat lakunya lebih besar kawan-kawan. Kenapa? Karena memang pas suasana. Tapi kalau online sekarang itu semuanya rame. Merame, orang tuh yang nggak rame itu orang tuh belum tahu personal branding tokonya itu apa gitu. Tapi kalau orang udah tahu, oh abang ini jual kaos, nanti kalau orang cari kaos pasti larinya ke abang gitu. Jadi bal ini ya uniknya itu gini, kalian buka bal, jadi yang membeli itu bukan langsung konsumen, ada sih terkadang langsung konsumen, tapi yang membeli itu banyak. Ada juga dari tangan dari orang juga sebagai penjual membeli ke kalian gitu. Nanti jual lagi sama customer, jadi membeli itu sama pedagang juga, ada sesama ini juga langsung ke customer juga ada. Makanya lebih cepat dia putarannya. Karena pemain itu contohnya gini, kakak buka kaos oblong, saya buka kaos oblong. Nah kan saya kan udah tahu, saya udah lama buka kaos oblong, tapi kan saya udah tahu barang apa yang laku di kaos oblong itu. Sebentar kakak left nah, jadi saya ambil barang-barang yang laku tadi gitu. Jadi dia tuh gitu cepatnya, karena begitu dia sistemnya itu turut menurut lah gitu, dari penjual ke penjual, dari penjual ke penjual, baru biasanya langsung ke, ada juga ya sebagian langsung ke customer gitu bang. Tetap semangat, selalu stay di akun kita, tinggi, selalu berjuang optimis ya. Seperti tadi saya bilang, tentukan aja segmen pasarnya. Semoga berhasil semuanya. Salam sehat, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.